Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah balas senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, kita sudah berada pada akhir bulan Dzulqa'dah. Insya Allah beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Jika melihat di kalender, 1 Dzulhijjah itu jatuh pada hari Rabu, bertepatan dengan 28 Mei 2025. Maka pada pagi hari ini kita ngajinya edisi spesial menyambut Idul Adha. Jadi kajian tafsir surah Ali Imran-nya untuk hari ini ditiadakan. Tapi tetap nanti kita ngaji Quran juga. Kita akan mulai dari 2 ayat pertama di Al-Quran surah Al-Fajr. Al-Fajr wal Fajri. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri walayalin ashrin. Wal fajri, demi waktu fajar. Walayalin ashrin, demi malam-malam yang 10. Kita ngajinya 2 ayat ini. Wal fajri, demi waktu fajar. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam tafsir Al-Quran pada juz 30, Bapak Ibu akan jumpai banyak ayat yang diawali dengan huruf sumpah, atau dalam ilmu nahwu disebut dengan huruful qasami, huruf sumpah. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebutkan nama makhluknya, berarti yang dijadikan sebagai sumpah punya keterikatan, punya keterkaitan yang sangat penting dengan kehidupan manusia. Wal fajri, demi waktu fajar. Tiap hari kita melalui waktu fajar. Dan di waktu fajar ada peristiwa-peristiwa istimewa yang menyangkut kehidupan kita. Baik kehidupan dunia maupun nanti untuk kehidupan akhirat kita. Kehidupan dunianya apa? Waktu fajar adalah awal waktu kita memulai aktivitas. Malam kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidur. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sunnatullahnya menjadikan malam sebagai libasa, sebagai selimut. Waktu fajar
waktu kita mengawali untuk ma'asa, untuk mencari penghidupan. Selain itu, di waktu fajar ada aktivitas ubudiyah yang diteladankan oleh Rasulullah SAW untuk diikuti oleh orang-orang beriman. Satu, sholat subuh. Ketika Rasulullah sedang duduk bersama para sahabatnya, beliau menyampaikan di malam hari dan sedang melihat bulan purnama. Rasulullah menyampaikan, innakum satarona rabbakum kama taronal badr. Sesungguhnya kalian akan dapat melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Tapi Rasulullah menyampaikan, jangan sampai kalian dikalahkan. Jangan sampai kalian tidak mendapatkan kesempatan itu. Syarat apa yang Rasulullah ajukan? Rasulullah mengajukan 2 syarat. Untuk mendirikan sholat sebelum matahari terbit dan mendirikan sholat sebelum matahari terbenam. Sholat fardu sebelum matahari terbit adalah sholat subuh. Sehingga orang yang melaksanakan sholat subuhnya di awal waktu, apalagi ditambah berjamaah, dia berpeluang untuk melihat Allah sebagaimana ketika di dunia melihat bulan purnama. Ini waktu fajar. Kemudian Rasulullah juga menyampaikan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari pada kitab Mawaqitus Shalah, bab keutamaan sholat subuh dan keutamaan sholat asar. Di waktu fajar Allah SWT mempergilirkan 2 malaikatnya. Yang disebut dalam tafsir Ibnu Katsir itu malaikat hafadhah. Surah Al-An'am 61-62. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafadhah. Dialah Allah yang maha kuasa, telah mengirimkan untuk para manusia malaikat-malaikat penjaga. Dalam tafsir disebutkan posisinya di depan dan di belakang manusia. Kalau raqibun atidun itu anil yamini wa anis shimal, di sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi kita itu tidak pernah sendirian, Bapak Ibu. Kita dikawal oleh 4 malaikat plus nanti 1 malaikat pencabut nyawa. Kalau dia yang datang, ya sudah selesai jatah kehidupan di dunia. Di waktu fajar inilah malaikat-malaikat hafadh itu bergantian. Malaikat malam akan kembali kepada Allah, malaikat siang akan turun untuk membersamai kita. Dan ketika malaikat malam kembali kepada Allah, Allah akan bertanya, sedang apa hambaku ketika ditinggalkan? Padahal Allah tahu. Kenapa bertanya? Karena malaikat-malaikat ini nanti akan jadi saksi di padang mahsyar. Harapannya jawabannya sedang jamaah sholat subuh. Jangan sampai dijawab sedang ringkel kukuban sarung. Berarti tidak sholat subuh. Kemudian yang ketiga, di waktu fajar ada amaliyah yang dikerjakan dengan ringan, tetapi kebaikannya lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Apa itu? Qobliyah subuh. Qobliyah subuh. Jadi kalau subuhnya kesiangan, ya tidak mendapatkan qobliyah subuh. Kalau datang ke masjid sudah jamaah, kan tidak bisa kita qobliyah dulu baru ikut jamaah, malah ruginya 2 kali nanti. Makanya ini Allah gunakan untuk bersumpah, berarti ada sesuatu yang istimewa. Wal fajri segitu dulu Bapak Ibu, karena fokusnya pada ayat yang kedua, ya. Walayalin asyrin, demi malam-malam yang 10. Ali ibnu Tolha mengutip penjelasan dari gurunya Abdullah bin Abbas tentang makna walayalin asyrin, malam-malam yang 10. Kata Abdullah bin Abbas, yang dimaksud adalah 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah.
Ini pendapat dari Abdullah bin Abbas, seorang sahabat yang didoakan oleh Rasulullah agar Allah mengajarkan Al-Quran kepada dia dan Allah memberikan kepahaman. 2 kali didoakan sambil dipeluk oleh Rasulullah SAW. Setelah yang pertama ketika Abdullah bin Abbas itu menyiapkan air untuk kebutuhan Rasulullah di Al-Ghaid. Kalau sekarang ya di kamar mandi. Ketika Rasulullah bertanya kepada Maimunah, siapa yang menyiapkan ini? Abdullah bin Abbas. Rasulullah kemudian mendatanginya, memeluknya, kemudian mendoakan. Allahumma allimhul Qur'an wa faqihu fiddin. Ya Allah, ajarkan dia Al-Quran dan berikan dia pemahaman dalam Al-Islam. Makanya selain menjadi ahli hadis, beliau juga menjadi ahli tafsir dan sering dimintai fatwa-fatwanya oleh sahabat-sahabat yang lebih besar. Bahkan Umar bin Khattab itu sering mengajak Abdullah bin Abbas itu untuk ikut di dalam forum musyawarahnya. Meskipun kadang-kadang sahabat bertanya, kenapa anak ini ikut, katanya begitu. Ketika Rasulullah SAW wafat, usia Abdullah bin Abbas itu baru hampir balik. Ketika dia mengendari kendaraannya di Mina, Rasulullah sedang sholat, kemudian lewat di depan orang sholat di atas kendaraannya. Dia mengatakan, aku hampir balik, berarti belum balik. Sehingga setelah Rasulullah wafatkan, dia masih panjang usianya. Bahkan Umar pernah menguji, karena para sahabat kan bertanya, kenapa anak ini ikut? Umar kemudian mengumpulkan para sahabatnya ketika Umar menjadi khalifah, bertanya kepada mereka tentang tafsir Al-Quran surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Semuanya menyampaikan jawaban. Kemudian Umar tidak cocok dengan jawaban para sahabat ini. Kemudian Umar bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas menjelaskan, Umar bilang, inilah yang sesuai. Inilah alasan kenapa dia senantiasa ikut. Jadi muda secara usia, tetapi tua secara keilmuan. Oke, itu ya. Ini Abdullah bin Abbas, itu sahabat yang oleh Allah dimuliakan. Di antaranya berkat permohonan doanya Rasul. Jadi doa tadi bisa Bapak Ibu amalkan untuk mendoakan putra putri panjenengan. Allahumma allimhul Qur'an wa faqihu fiddin. Nah kalau putri bagaimana Pak? Ya tinggal diganti. Bu-nya diganti dengan ha, gitu ya. Allahumma allimhal Qur'an wa faqiha fiddin. Itu Abdullah bin Abbas. Kemudian terkait dengan amaliyah di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, Rasulullah SAW menyampaikan pernyataan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar. Kalau Abdullah bin Umar itu bercerita ketika perang Badar dia baru berusia 14 tahun. Jadi ketika Rasulullah menginspeksi pasukan, Abdullah bin Umar itu sengaja dingkluk Pak, supaya tidak disuruh pulang. Kalau anak-anak sekarang itu kalau gurunya menyampaikan pertanyaan sengaja dingkluk supaya aja jangan ditanyai gitu ya. Dingkluk. Kok nundukkan kepala semua agar tidak ditanyai. Kalau ini enggak, dingkluk biar tidak disuruh pulang karena pengen ikut perang. Begitu sampai kepada Abdullah bin Umar, Rasulullah bilang kamu pulang. Karena umurnya belum balik, jadi belum diizinkan ikut berperang. Kalau tahun kedua Hijriah umurnya baru 14 misalnya, kan balik 15. Kemudian Rasulullah wafat tahun ke-11, berarti ketika Rasulullah wafat, Abdullah bin Umar itu usianya baru 21. Kalau Abdullah bin Abbas baru 14. Nah, jadi lebih tua Abdullah bin Umar. Ini juga sahabat yang istimewa. Perilakunya senantiasa mengikuti perilakunya Rasul.
Apa yang dia katakan? An Ibni Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abdullah bin Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min ayyamin" tidak ada di antara hari-hari a'dhamu yang lebih agung indallahi di sisi Allah wala ahabbu dan tidak ada hari-hari yang lebih dicintai ilahi oleh Allah minal amali di antara orang-orang yang beramal min hadhil ayyami dibandingkan hari-hari ini. Apa? Al-Ashri 10 hari di awal Dzulhijjah. Ini Allah menyukai orang-orang yang beramal kebaikan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Maka ada amaliyah berupa lisan hati, ada amaliyah berupa pengendalian diri, dan ada amaliyah berupa harta. Yang paling ringan dulu Bapak Ibu. Apa itu? Faksiru fihinna, maka perbanyaklah oleh kalian fihinna pada hari-hari itu minat tahlili, membaca tahlil. Jadi mulai tanggal 1 Bapak Ibu kata Rasulullah disuruh memperbanyak tahlil. Apa tahlil itu? Kalimat la ilaha illallah. Jadi mulai nanti malam Rebo silakan memperbanyak tahlil. Wa takbiri, memperbanyak takbir, Allahu Akbar. Wa tahmidi, memperbanyak tahmid. Apa tahmid? Alhamdulillah. Kalau dirangkai itu masyarakat kita menyebutnya dengan kalimat takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tapi di masyarakat kita itu kesannya takbiran ya nanti tanggal 10 Dzulhijjah. Makanya ketika nanti Bapak Ibu mempraktekkan hadis ini, ya tidak usah pakai pengeras suara. Nanti dikira bukan badannya di siti begitu ya Pak. Itu tahlil, takbir, dan tahmid. Bahkan ada dua sahabat mulia, Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, wa kana ibnu Umar wa Abu Hurairah, dan adalah Ibnu Umar dan Abu Hurairah yakhrujani, keduanya keluar ila suqi, ke pasar, fi ayyamil ashri, pada hari-hari yang 10, yukabbironi, keduanya bertakbir, wa yukabbirun nasu bi takbirihim, dan orang-orang bertakbir mengikuti keduanya. Ini keren Bapak Ibu. Takbirannya di pasar. Siapa? Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah. Kira-kira Bapak Ibu wani apa wani? Ke pasar terus ini mempraktekkan tadi, orang-orang ikut takbiran. Itu amaliyah yang bentuknya lisan ataupun bentuknya hati. Kapan? Ya sepanjang 10 hari itu. Yang penting tidak di dalam sholat, tidak di dalam kamar mandi. Ya, jadi sambil beraktivitas silakan memperbanyak itu, karena ini perintah dari Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, amaliyah yang sifatnya adalah pengendalian diri. Ada dua pilihannya. Pilihan pertama adalah melaksanakan saum tanggal 9 Dzulhijjah atau dikenal dengan saum Yaumu Arafah. Ada dua hadis. Yang pertama dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Qatadah Al-Ansari. Rasulullah SAW ditanya tentang saum Yaumu Arafah. Su'ila an saumi yaumi Arafah. Rasulullah ditanya tentang saum Yaumu Arafah, hari Arafah. Faqala, beliau menjawab, yukafirus sanatal madiyata wal baqiyata.
menghapus menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ini lumayan Bapak Ibu. Jadi ada dosa-dosa yang terhapus dengan saum yaumu Arafah. Maka tanggal 9 Dzulhijjah nanti jangan sampai terlewatkan. Atau kita ingin mendapatkan yang lebih baik, lebih banyak, 9 Dzulhijjahnya dapat, akan ada tambahan lagi. Hadis yang diriwayatkan oleh Hunaidah bin Khalid dari istrinya, dari sebagian istri Nabi, an Hunaidah bin Khalidin an imro'atihi, dari Hunaidah bin Khalid dari istrinya, an ba'di azwajin Nabi, dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat, dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yasumu tis'a Dzulhijjati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan saum 9 hari di bulan Dzulhijjah. Wa yauma Asyura, melaksanakan saum pada hari Asyura 10 Muharram. Wa salasata ayyamin min kulli syahrin, 3 hari tiap bulan. Awwala isnaini minas syahri wa khamisaini, hari Senin di awal bulan dan 2 Kamis. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka kalau Bapak Ibu mau melaksanakannya ini, mulai hari Rabu kita bisa mulai melaksanakan saum 9 hari, 1 sampai 8 ditambah hari ke-9 saum yaumu Arafah. Apa imbalannya? Di dalam Al-Quran surah Al-An'am 160, Allah SWT menyampaikan janji, man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihha wa man ja'a bisayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun. Siapa yang datang kepada Allah dengan 1 kebaikan, maka Allah akan balasi dengan 10 kebaikan. 8 hari berpuasa dipahalai 80 hari. Lumayan Bapak Ibu. Pirang bulan gue? Rong bulan lu ya. Rong bulan 20 dina, kan lumayan. Bolong dina tapi regane 80 dina, ya. Lah yang 1 hari tadi dosanya akan dihapus 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Silakan ya, kalau tidak mampu bagaimana Pak? Ya, yang 9 hari saja. Yang 9 hari, yang hari ke-9 salah ya. Beda ya Bapak Ibu ya. Hari ke-9 dengan 9 hari beda ya. Beda. 9 hari itu 9, kalau hari ke-9 1 harinya. Sama dengan orang ditanya, nyenengan hafal Quran, hafal 30 juz? Enggak, juz 30. Oh ya beda. Beda Bapak ya? Kalau 30 juz berarti semua hafal. Kalau juz 30 ya hanya 1 juz kan. Ternyata DM dan MD itu beda ya. Diterangkan, menerangkan, diterangkan. Bahasa Indonesia dulu zaman kita sekolah. Kemudian yang ketiga, amaliyahnya yang terkait dengan harta. Kalau tadi kan lisan ya, lisan itu tahlil, takbir, tahmid. Kemudian yang kedua terkait dengan pengendalian jiwa. Saum itu mengendalikan jiwa. Yang ketiga terkait dengan harta, ibadahnya adalah kurban. Maka disebut dengan Idul Adha, kembali berkurban. Artinya kurban itu bukan amaliyah sekali seumur hidup, tapi setiap tahun. Maka nanti kalau pulang dilihat celengannya. Orang duit celengan Pak, ya tabungan. Orang duit tabungan, ning soreng bantal, soreng kasur, soreng lempitan kelambi ditelengi. Kan ada orang yang tidak mau nabung di tempat lain, pokoknya selempet lah selempetan itu dilihat. Nah, ternyata ada 10 selempetan ya, tiap selempetan 1 bengket, tiap bengket 1 juta, 10 juta. Berarti itu saatin
dalam keadaan berkeluasan. Kalau dalam keadaan berkeluasan terkena syariat kurban. Perintahnya mana? Al-Quran surah Al-Kautsar ayat 2. Ayat pertamanya kan Allah bilang inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak. Itu tadi selempetan-selempetan itu termasuk nikmat. Pak, aku rani selempetan sih celengan jago ya dikocelak-kocelak kira-kira apot apa ora. Apot Pak, isinya receh kabeh. Ya kalau jagonya besar meskipun receh ya tetap isinya banyak. Kecuali celengannya bolong atas bawah tas sejen urusannya. Sore ngancingna esuk dak kali tuku jajan. Zaman lagi cilik ya Pak. Terus ngomong ke celengan orang antep-antep ya iya sore desene esuk dicukut. Ana maning ding 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 cukut, ding 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 cukut. Ya. Habis ya. Nah yang punya tabungan lihat tabungannya jika saldo terakhir minimal nolnya 6 dan di depan ada angkanya 06 tidak ada angka depannya ya tidak ada duitnya berarti ya. Minimal depannya 5 lah ya karena kambing ada yang 3 juta ada yang 3,5 ada yang 4,5 ya sisain jangan habis ya. Jadi kalau 5 ya beli yang 3,5 masih ada sisa 1,5 diniatkan untuk berkorban. Kemudian Bapak dan Ibu, kalau kita hendak berkorban, maka pedomani Al-Maidah ayat 27. Jadi ini ngajinya tafsir lagi Bapak. Wong khairul kalam kalamullah. Sebaik-baik ucapan ya Al-Qur'an. Jadi kita tidak akan jauh-jauh. Meskipun ngajinya spesial ya tetap Al-Quran. Pedomani Al-Maidah ayat 27. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqqi. Bacakanlah kepada mereka tentang kisah dua anak Nabi Adam dengan benar. Idz qarraba ketika keduanya berkurban, kurbanan dengan kurban. Ini sejarah pertama syariat korban itu putranya Nabi Adam. Kemudian sejarah kedua Nabi Ibrahim dengan putranya Nabi Ismail. Ini ada di Quran surah 37 ayat 102 sampai 104. Al-Quran surah As-Saffat. Ya, As-Saffat. Fatuqubila min ahadima, kemudian dikabulkan satu di antara keduanya. Walam yutaqabbal minal akhor, dan yang lain tidak diterima. Jadi ada dua yang korban putranya Nabi Adam, satu diterima, satu ditolak. Qala yang tidak diterima mengatakan, la aqtulannak, pasti aku akan membunuhmu. Dengki. Jadi dengki itu tidak hanya urusan bisnis, tidak hanya urusan dagang, tidak hanya urusan pekerjaan, urusan ibadah saja dengki. Kemudian jawabannya yang diterima apa? Qala, dia berkata, innama sesungguhnya yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah akan menerima kurban dari orang yang bertakwa. Jadi Bapak Ibu yang hari ini sudah berniat berkorban, apalagi sudah menyiapkan hewan korban, supaya kurbannya diterima, kata Allah, tingkatkan ketakwaan. Sehingga jelas, nanti tidak ada pertanyaan, Pak, bagaimana hukumnya orang yang korban tapi tidak sholat? Jelas, kalau mau korban suruh bertakwa. Nah, cirinya orang bertakwa di Al-Baqarah ayat 3 dan 4, mengimani yang gaib, sholat, infak, mengimani Al-Quran, mengimani hari akhir. Di Al-Baqarah 177 lebih rinci lagi, mengimani Allah, mengimani hari akhir, mengimani malaikat, mengimani kitab, mengimani nabi. Kemudian dermawan, wa atal mala la hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakini wabnis sabil. Kemudian
rikob ya. Kemudian memenuhi janji, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Itu ciri orang bertakwa. Orang ini nanti ada batalnya, apa hukumnya orang korban tapi janjinya palsu, ya melanggar. Kemudian wasobirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba'si. Ini tanda orang bertakwa itu sabar. Jadi orang kalau mau korban ya sabar. Apa ini Bu ya? Ini syarat diterimanya korban. Kemudian kita lihat Al-Quran surah Al-Hajj. Nanti diapali ayatnya Bapak Ibu ya. Untuk apa? Untuk ngajak orang dan memberikan penjelasan. Minimal nomor ayatnya aja Bapak. Ada ayatnya di mana? Al-Maidah ayat 27. Mun ini kayak ngapa ya? Mun ini pada sining Qur'annya jenengan. As-Sofat itu 102 sampai 104. Coba diwaca kena jenengan dua Quran, dua waca dewek kanan ya apa? Kemudian Al-Hajj ayat 37. Allah menyampaikan, la yanalallaha luhumuha. Tidak akan sampai kepada Allah dagingnya. Wala dima'uha, tidak akan sampai kepada Allah darahnya. Walakin dan tetapi yanaluhu, yang sampai kepada Allah at-taqwa minkum, ketakwaan. Jadi ayat ini menolak anggapan bahwa hewan kurban adalah tunggangan nanti di akhirat. Ditolak karena apa? Tidak akan sampai dagingnya, tidak akan sampai darahnya, yang sampai kepada Allah ketakwaannya. 37. Karena orang beranggapan bahwa ketika kurban itu menjadi hewan tunggangan, akhirnya benar. Kalau sudah kurban tidak mau kurban lagi karena sudah punya tunggangan. Padahal ketakwaan yang sampai kepada Allah. Ya, jadi kurban itu ibadah tahunan, makanya namanya Idul Adha, kembali berkurban. Yang namanya kembali, ya setiap tanggalnya datang, syariat itu kembali berlaku. Ini yang dipedomani Bapak dan Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu yang sudah berniat berkorban, Rasulullah SAW menghendaki di tanggal 1 sampai dengan korbannya disembelih, maka Bapak dan Ibu diminta menahan diri untuk tidak memotong kuku dan tidak mencukur rambut. Jadi silakan potong kuku, cukur rambut sampai dengan hari Selasa sebelum maghrib. Angger kelalen kok kumisnya dawa-dawa. Iya nyokrom wis kayak kue sairing 17, sairing 13 kan ya tadi. Ada penjelasannya. Maksudnya itu Rasul tidak menjelaskan, Pak. Justru disinilah ujiannya. Ya, kalau dijelaskan kemudian orang, oh iya masuk akal, laksanakan, namanya bukan iman, namanya rasional. Ya seperti Nabi Ibrahim lah, mimpi disuruh menyembelih putranya, apa dia diberitahu oleh Allah, nanti tak ganti, kan tidak. Laksanakan saja, ngomong sama putranya, Fangdur madza taro, wahai anakku bagaimana pendapatmu? Anaknya juga solih ya Pak. Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayah laksanakan saja. Ini iman. Jadi iman itu ketika perintahnya datang dia melaksanakan tanpa harus tanya why. Tanpa harus tanya kenapa. Ya, ini maka Rasul tidak menjelaskan. Itu ditahan Bapak ya. Jadi tanggal 1 sampai dengan hewan korbannya disembelih, menahan diri. Kemudian jika di antara Bapak dan Ibu menjadi panitia korban, maka pedomani aturan Rasulullah. Rasul menyampaikan aturan 1, orang yang menyembelih hewan korban tidak boleh dibayar dengan anggota hewan kurban. Jadi tidak boleh
motong hewan korban, kemudian bayarannya pakai kepala hewannya, pakai dagingnya, pakai kulitnya, itu tidak boleh. Karena baiknya yang berkorban adalah menyembelih hewan kurbannya sendiri. Pak, belum bisa, masih ada beberapa hari ke depan, latihan dulu. Nanti pulang beli kambing umur 5 bulan untuk latihan, sembelih. Dalam rangka apa? Latihan korban. Nanti teman-teman pengajian diundang makan bersama. Insya Allah hadir tepat waktu, Pak. Siap. Kayung latihan pertama belum mantap, ya latihan lagi yang kedua. Masih ada 13 hari kan lumayan, 13 ekor untuk latihan. Ya, makan bersama terus. Yang balibul enggak apa-apa. Amoh ya bawah 5 bulan. Jangan korbannya kambing, latihannya ayam. Ini tidak kontekstual. Kami guru itu kan belajar metodologi ya Pak. Dulu namanya CTL, Contextual Teaching and Learning. Bukan catat tinggal lunga, bukan. Contextual Teaching and Learning. Ya kalau mau korbannya kambing ya latihannya kambing. Yang sapi Pak, ya latihannya sapi lebih besar lagi. Nah ketika menyembelih, doanya begini, yang mau korban kambing diapalin ya. Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min, sebutkan namanya, wa ali namanya. Misalnya Misbahuddin, Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min Misbahuddin wa ali Misbahuddin. Satu ekor kambing ini ketika kita sembelih, kita menyampaikan kepada Allah, ya Allah, terimalah korbannya Misbahuddin dan untuk keluarganya Misbahuddin. Nanti dapat pahala kalau diterima yang berkorban, istri, ayah, bunda, anak-anak. Yang ngapali masih tik saja Mbak, yang mau nyembelih. Ya kan enggak usah ngapali. Oh, bukan ditanya. Ya. Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min titik-titik wa ali titik-titik gitu ya. Titik-titiknya diisi dengan nama orang yang berkorban. Iya. Pak, bagaimana kalau enggak tegel ya ngomong sama yang mau nyembelih. Mas, jangan lupa berdoa kepada Allah kan begitu ya. Nah, bagi yang mau menyembelih hewan korbannya sendiri, setelah siapkan hewan korbannya, jangan lupa Bapak Ibu, siapkan alatnya. Sudah beli kambing, goloknya orang dua ya beli berarti. Kalau enggak ya pinjam ya Bapak ya. Kemudian asah dengan tajam, karena disuruhnya dipercepat supaya hewan tidak merasakan kesakitan. Nah setelah hewan itu tumbang, maka bapak dan ibu yang berkorban diizinkan untuk menikmati hewan korbannya. Kembali kepada al-hajj lagi. Jadi barangkali ada yang tanya, Pak, jenengan tahu tidak orang yang korban boleh ikut makan tidak? Boleh. Al-hajj ayat 36. Quran lagi Bapak Ibu. Iya, kalau tadi 37 takwanya ya. Kalau ini yang berhak menerima anggota dari hewan korban. Ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama yang berkorban. Ya, yang pertama yang berkorban. Maka saya titip kepada panitia ini yang jadi panitia penyelenggaraan kegiatan korban. Kalau besok mau menyembelih hewan korban, malamnya undang sahibul kurban. Adakan musyawarah. Terkait apa? Terkait anggota hewan korban yang susah untuk dibagi. Misalnya kulit. Kalau diberangus kemudian dipotong-potong dibagi, belum tentu yang menerima bisa ngolah. Yang kedua kepala, misalnya karena nyembelihnya banyak, ini kepala mau dipotong-potong kelamaan, tenaganya tidak nyandak misalnya gitu. Maka malamnya diajak musyawarah sahibul korbannya, ditanyakan,
Pak Soebul Korban, ini bagaimana urusan kulit, kepala, dan kaki. Kemudian Soebul Korbannya bilang begini, Bapak-bapak panitia, kami kan punya hak 1/3 maksimal. Maka nanti izinkan kami mengambil hak kami, daging, setelah dipotong-potong kan dagingnya nanti ditimbang, 12 kilo misalnya kalau kambing, saya minta 1 kilo saja. Sisanya tambahi kulit dan kepala. Nah setelah kulit dan kepala menjadi milik Soebul Korban, terserah. Mau diinfakkan ke masjid boleh, mau disedekahkan ke orang miskin boleh, atau dihadiahkan ke panitia juga boleh. Ini hadiah untuk panitia, kulit kambing. Dari panitia ini gua apa? Ya terserah. Bukan panti samak, dibuat jaket, ya baik. Lah panitia ini 10, kulitnya siji pak. Jaket kulit, ya nganggone gentenan berarti. Ya. Ini lama-lama kayak Bani Israel nanti ya. Takonnya nyerecel kan begitu ya. Silakan Soebul Korban menyampaikan begitu. Kemudian panitianya bilang lagi, Pak Soebul Korban, kami kan butuh operasional. Berapa per ekor? Kami operasionalnya 150 untuk bayari yang motong dan untuk bayari yang nguliti. Oh ya siap. Maka menyerahkan kambing 1 ekor plus 150.000. Tanya lagi panitianya, Pak Soebul Korban, kita kan hari itu capek, lapar, terus lihat daging, masa kita tidak ngipit-ngipit kan gitu ya Pak? Kata Soebul Korban, tenang, saya kan punya bagian 1 kilo tadi kan, nah saya bawa pulang setengahnya aja, setengahnya mau tak hadiahkan ke panitia, silakan nanti nyate dari bagian kami. Kalau ada 10 Soebul Korban, setengah kilo ping 10 kan 5 kilo. Nah itu yang untuk nyatanya panitia. Atas izin Sohibul Korban. Jangan sampai panitia tanpa izin kemudian milihi. Wah, sing enak-enak pilihi. Sing ora enak bagikan. Ini khianat. Hati-hati. Nanti kalau khianat ketemu Rasul di padang mahsyar sambil membawa harta yang diambil dengan cara khianat. Jadi di padang mahsyar nyekeli daging-daging yang tadi disisihkan itu. Konangan bakal. Ya. Jangan pernah, apalagi ngumpetna. Wes sikile dumpetna. Ya sikile dewek ora apa-apa, sikile kambing ya jangan. Wong kambing itu kakinya 4, padang korban bisa pada hilang loro. Apa mas? Nanti dulu kalau mau tanya. Kalau mau tanya nanti dulu ya, sabar ya. Isbiru wasobiru. Ini yang mau jadi panitia hati-hati ya. Jadi undang mereka untuk bermusyawarah. Kemudian yang kedua siapa yang diberi? Orang yang meminta. Biasanya siapa? Yang nonton. Kan biasanya kalau ada orang-orang bilang, yuk nonton korban yuk. Enda apa? Enda dinai. Berarti kan ada nawa itu ngarep-ngarep. Nah ini diberi. Yang ketiga yang diberi yang tidak minta, yang di rumah-rumah itu diberi. Kalau mau koordinasikan RT kita dengan RT yang lain yang ngobrol. Kayaknya dengan bagiannya ngalor apa ngitul. Ngitul. Oh ya wis, anggarnya dengan ngitul ya berarti nyong melu ngitul. Jangan ngalor. Ya RT yang ngitul, yang ngalor sing tengah-tengah ora kebagian. Akhirnya namanya bahasa mundune kapiran. Sing kidul orang ngalor, sing ngalor, akhirnya ke tengah-tengah orang kebagian. Padahal anginnya sing kidul, jadi sing kidul nyeripit mambu sate sing kene jengkel. Koordinasi antar RT, antar masjid, kepan melayune ngendi supaya semua orang mendapatkan. Sehingga hari itu semua orang berbahagia, bergembira, dekat hatinya karena semuanya ngipit. Ngipit mambune sate kan ya Pak. Bagaimana kalau yang berkorban kambing tapi dia tidak suka daging kambing, dia sukanya daging sapi, ya datangi orang yang mendapatkan bagian sapi terus cerita, ya aku oleh bagian sebagai soal korban daging kambing. Terus gimana Pak? Iya tapi sayangnya aku tidak makan daging kambing.
Oh, jenengan pengen daging sapi? Iya. Kih taknei, kata yang mendapatkan daging sapi. Lah karena suka memberi, ya kita memberi. Bukan tukar menukar, karena tidak sejenis. Yang tidak sejenis tidak boleh ditukar. Nanti jadinya tukaran, Bapak Ibu. Ya, jenengan gelem godong ditukar duit kan ya namanya beli gitu ya. Seperti zaman saya kecil itu kalau Idul Fitri disuruh nganterkan apem, baliknya oleh lepet. Jujurnya apem ning bude, nanti bude bilang, Misbah, mau kena ibune ya, pada kersak tak buka. Ih, mau nganterna apem, baliknya tadi lepet. Itu bukan sulapan, Pak. Ya, ini bukan sulapan, tapi diberi. Nanti lepet ini oleh emak bilang, nyukut loro bae, wong sacuil ning omah, terus pripun, Mak? Jujurna mana ning tanggane? Ning tanggane jujugna dicoli maning Pak, apem jebule apem ibune mana? Balik maning jare emak kan iki apem nyung mene maning. Muter-muter gitu ya. Saling memberi silakan. Terakhir, kurban itu tujuannya utamanya ketaatan kepada Allah, Bapak Ibu ya. Hikmahnya apa? Dua. Satu, mendekatkan diri kepada Allah. Maka setelah kurban semakin dekat dengan Allah. Yang kedua, mendekatkan diri dengan sesama manusia. Selesai materi tentang kurban. Saatnya bertanya, mau Mas? Jadi bertanya mana? Ya. Ya.